Sebenarnya kalau Zonur bertanya, adakah hal baru yang bisa kita bahas dari kasus ijazah Pak Jokowi ini? Sebenarnya memang benar kata Kafid, semakin hari ada saja ya hal baru, dimensi baru. Tapi kalau kita lihat dari sidang yang kemarin, yang KIP yang di Surakarta ini kan ada satu hal yang menurut saya menarik, yaitu arsip dari ijazah ini dibakar ya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah itu sebenarnya secara undang-undang dan lazimnya bagaimana kayak gitu? Mungkin dari Bang Andi dulu. Saya sih tidak melihat bahwasannya itu ada terkaitan dengan Pak Jokowi. Itu keterkaitan administrasi dari KPU sendiri, kan nggak ada kaitan untuk Pak Jokowi untuk itu. Pak Jokowi dalam kontestasinya pada saat itu Pilkada Kota Surakarta, dia kan didukung oleh beberapa partai kan. Ya, jadi nggak ada kaitan sama sekali. Itu partai yang mengurus. Kalau di beliau adalah calonnya atau mantennya, itu yang ngurus ya panitianya itu kan gitu loh. Apapun yang terjadi di sana itu yang dilakukan oleh KPU itu adalah mereka yang melakukan itu. Kalau memang itu adalah suatu peraturan dari KPU Surakarta sendiri yang harus memusnahkan misalnya kan dokumen-dokumen sudah 1 tahun, itu haknya mereka, nggak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi. Berarti Bang Andi ini seolah menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari tim pemenangan. Mana ada instruksi dari Pak Jokowi gitu loh. Ini kan ulama kalau kita bicara kan gitu loh. Ini kan juga 2000 berapa itu? 2005 ya. Kan 2005 ini aja sudah berapa? 20 tahun. Mana ada hubungan tentang untuk membakar-bakar seperti itu? Enggak. Oke. Tanggapan dari Mas Ahmad gimana ya? Soal yang kalau menggunakan istilah yang saya gunakan itu sebenarnya dimensi bukan makin meluas makin kompleks, enggak, tapi makin asik kalau bagi saya. Aduh. Asik sekali gitu. Jadi di tengah kubu Jokowi yang merepetisi argumentasi yang kadang-kadang masyarakat itu lagi argumentasinya bosan juga gitu loh. Justru kami menemukan data fakta baru dan berbagai argumentasi yang makin mengokohkan apa yang selama ini diyakini oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Misalnya kalau dalam konteks sidang KIP kemarin itu setidaknya ada 2 hal yang penting ya untuk kita simak. Pertama adanya anomali, yang kedua tentu kontradiksi. Anomali tadi soal dokumen itu kan memang kalau kita lihat ansi dari sisi siapa yang kawin, siapa yang nyiapin, bisa juga kita bikin analogi. Memang sih yang kawin Jokowi begitu, tapi dokumen apakah dulu pasangannya janda atau enggak kan penting juga gitu. Oh ternyata dulu kawinnya dengan janda, nah kan dokumen itu penting. Nah yang paling penting di Solo itu kan ada dokumen yang mungkin saja bisa kita duga gelar-gelar yang lain selain gelar yang diakui. Misalnya dulu kan pernah DRS, nah, sekarang yang diketahui diakui insinyur. Jangan-jangan di sana ada gelar yang ganda yang dalam konteks menghilangkan jejak bisa dipertahankan insinyurnya, DR-nya dihilangkan. Itu kan praduga yang mungkin muncul dan wajar saja begitu loh, karena barangnya dihilangkan begitu. Yang kedua kan kontradiksinya misalnya soal KHS saat di UGM, klaim dari UGM tidak memiliki, tapi pada saat yang bersamaan Polda yang juga menjadi pihak dalam sengketa informasi publik itu justru menegaskan sudah menyita dari UGM KHS. Jadi mana yang benar gitu. Hampir sama versi Bareskrim, KKN tahun 83, Jokowi merevisi 85. Saya kira itu kan sebenarnya tidak memang berkaitan langsung ya dengan dokumen ijazah, tapi makin katakanlah ini menjadi indikasi makin mengkonfirmasi ada masalah di ijazah itu begitu. Sebab bagi sebuah dokumen yang runtutannya sistematis dan bisa dirujuk dari data-data yang ya qualified dong harusnya UGM loh ini. Tapi kok ternyata ada problem gitu dari timing, dari pelaku. Misalnya Kasbujo yang juga statementnya berubah-ubah dari sisi ini berkembang pengakuan ya, begitu. Dari Solo berkembang sampai ke UGM ya kan, kita lagi bahas Solo juga. Iya kan? Begitu. Nah, itu kan maka kaitannya. saya mau tanggapi itu bahwasanya kalau kita ketahui ijazah kan sudah dari KPU Surakarta itu kan sudah dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan kan, yang sudah dilegalisir. Cuma memang menurut itu kan memang harus ditutup karena kan harus ada izin sebetulnya untuk itu. Ya itu kan sudah, artinya kan ada dokumen itu sebetulnya. Ya kalau pengertian mau dibakar atau apa saya juga kurang tahu seperti apa. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sesuai dengan peraturan yang ada gitu loh. Kalau permasalahan-permasalahan yang di luar itu ya, yang dibuat seperti itu, kita tidak tahu menahu untuk itu. Tapi yang jelas posisi kita adalah defend. Kita minta, kita berikan. Gitu loh. Kalau itu berurusan dengan yang namanya institusi yang lain, ya katakanlah KPU, katakanlah dengan institusi misalnya
UGM-nya, itulah ada pihak UGM sendiri dan pihak KPU untuk itu. Kita tidak ada intervensi seperti itu. Tapi dengan munculnya narasi ini bahwa tadi dibakar, apakah itu, itu jadi merugikan? Jadi juga pertanyaan saya, kenapa dibakar? Kalau saya juga mengatakan begitu. Oke. Apakah itu prosedur dari KPU Surakarta, misalnya? Kalau itu udah prosedurnya, itulah haknya mereka. Makanya saya bilang dari awal, saya katakan kita tidak mengintervensi dan kita tidak ada berurusan dengan KPU. Oke. Berurusan dengan KPU itu berdasarkan administrasi dalam hal pencalonan dan juga proses-proses pemilu sehingga terjadi yang namanya keterpilihan Pak Jokowi sebagai wali kota pada saat itu gitu loh. Nggak ada hubungannya gitu loh. Nah kalau perkembangannya dengan yang lain-lain, misalnya dengan UGM-nya yang lagi berkaitan dengan lagi sidang dengan KIP itu, ya itu sidang administrasi. Iya. Semua sidang-sidang masalah pidana dan sebagainya nanti kan di pengadilan disebutkan itu. Kan belum ada proses sidang administrasi. Oke, kita balik lagi ke Mas Andi nih. Mas Andi. Aku bukan Andi, sampai blank banget deh. Santai aja. Dulu dia tadinya ngasih tor santai aja, kalian dia tegang sekarang. Aduh gimana. Dia udah ngeblank dari awal. Mas Ahmad. Iya gimana. Tenang. Semua pertanyaan akan saya jawab. Tenang. Oh iya. Sama. Boleh pakai gua lu juga gak apa-apa, biar santai gitu. Enggak gini. Gimana? Aku mau nanya nih, hal yang agak serius sebenarnya. Sangat serius pun boleh. Mas Roy Suryo ini kan dijeratnya pasal Undang-Undang ITE manipulasi data digital. Betul. Tapi pihak tersangka bilangnya enggak. Mungkin bisa jelasin nggak? Tadi kan nggak ditahan pun pihak Roy Suryo mengajukan saksi dan fakta baru ke Polda untuk diperiksa. Ahli ya. Ngulik apa sih? Ahli. Ya kami kan sudah ajukan ada 4 ahli ya, ada 2 ahli pidana, 1 ahli bahasa dan 1 ahli ITE. Ahli bahasanya spesifikasinya linguistik forensik. Karena kan ujaran-ujaran yang dipersoalkan oleh penyidik itu kan perlu tafsir kebahasaan. Apalagi salah satunya ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan mengedarkan kebencian dan permusuhan ya. Mana yang masuk anjuran atau edaran yang itu masuk frasa kebencian dan seterusnya, itu kan harus ada ya pengetahuan tentang kebahasaan, baik dari sisi masdarnya istilahnya bahasa Arab gitu, atau perubahan tata bahasa sehingga ketika ujaran itu dikontekskan dalam sebuah peristiwa bisa berimplikasi penghinaan atau pencemaran. Misalnya apakah orang mengatakan hasil penelitian ijazah palsu itu sebuah pencemaran? Apakah itu penghinaan? Penghinaan, pencemaran atau fitnah? Fitnah kalau ternyata ijazahnya asli, enggak fitnah kalau ternyata memang palsu. Nah itu kan penting ya tafsir kebahasaan. Jadi kami udah siapkan ahli pidana 2, ada dari 1 kampus swasta, ada 1 kampus negeri. Kemudian juga ada dari ITE. Nah, semua itu dalam konteks untuk memberikan pertimbangan yang pertimbangan yang adil dari sisi 2 pihak. Kan selama ini kan baru dari sisi pelapor begitu. Nah, adapun undang-undang ITE-nya memang kami kan konsisten ya. Kalau dalam konteks tema kita kan adakah politisasi ya. Justru kami menegaskan ada kriminalisasi karena kami meyakini apa yang dilakukan oleh klien kami itu bukan sebuah kejahatan, tapi dipaksakan sebagai suatu kejahatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu, dan diantaranya ada pasal-pasal yang kami katakan itu konsisten ya, kami sebut ini pasal selundupan. Pasal 35 Undang-Undang ITE ancamannya berapa coba? 12 tahun penjara, dan pasal 12 yang ancamannya 8 tahun penjara. Karena nggak relevan kalau konteksnya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena disebut ijazahnya palsu ya 310 KUHP, 311 KUHP. Kalau mau menggunakan Undang-Undang ITE ya 27A Undang-Undang ITE itu relevan karena menyerang kehormatan melalui sarana elektronik. Walaupun kami tegaskan klien kami kan melakukan penelitian ya bahwa objek dari penelitian kemudian simpulannya palsu dan itu dianggap menyerang kehormatan, terhina sehina-hinanya, sebenarnya kan bisa menempuh jalan yang paling sederhana dan bisa ya memberikan pencerdasan kepada semua pihak. Sebagaimana yang belum lama ini ditempuh loh. Pak Asrul Sani Hakim MK tertuduh langsung tunjukkan. Selesai nggak? Selesai itu nggak terlalu banyak masalah lagi begitu. Tapi kita kan nggak mungkin ya meminjam mesin waktu untuk kembali ke masa lalu untuk mengubah agar saudara Joko Widodo mengadopsi itu. Enggak. Tapi ya kita hadapi hari ini, dan kami ya tegas menyatakan bahwa laporan ini adalah kriminalisasi. Apakah ada politisasi dari sisi bahwa ada kekuasaan yang dipinjam untuk menjadikan kasus yang sebenarnya bukan kriminal menjadi kriminal? Iya. Karena sederhana saja perlakuan yang berbeda antara laporan kami dengan laporan saudara Joko Widodo itu sudah jelas ada politisasi. Misalkan
di Bareskrim 362 363 tentang pemalsuan dokumen tidak jalan itu, malah dihentikan. Begitu di Polda langsung jalan dikebut sampailah muncul predikat tersangka begitu. Oke. Bang Andi,